Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film kesayangan kita, yang tak lain adalah film yang berasal dari Filipina. Karena seperti yang kita ketahui bahwa film mantap-mantap dari Filipina ini tidak pernah gagal untuk memanjakan mata kita dalam menontonnya. Dan singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang wanita yang masih gadis atau bisa dibilang masih muda dan cukup cantik. Di mana di film ini kita akan melihat perjuangannya dalam mencari uang untuk biaya pengobatan oleh sang ibu. Dan yang paling sangat menyentuh di mata kita, di mana dia harus rela menukar uang dengan lobang kenikmatan yang dia miliki. Oke kawan-kawan, daripada berlama-lama langsung kita gaskan aja lah ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri yang telah menjalin hubungan 10 tahun lamanya. Sang istri bernama Debbie dan suaminya bernama Bobby. Sekitar hampir 3 dan 4 tahun menjalin cinta kasih. Hubungan mereka terlihat biasa saja. Tetapi setelahnya sampai sekarang, sang istri sangat terobsesi dengan yang namanya percocok tanam. Dia menginginkan dengan sesuatu yang berbeda dan sedikit ekstrim. Mereka melakukan kuda-kudaan dengan orang pekerja proyek, polisi dan bahkan wanita jadi-jadian, atau bisa dibilang transgender. Dan yang paling menyayat hati tanpa diketahui oleh Bobby, bahwa istrinya membawa wanita yang dibilang masih gadis, atau yang seperti kita bilang pada umumnya yaitu wanita yang masih PW, dan menyuruh mereka berdua untuk bercocok tanam sambil dengan mata yang tertutup. Setelah selesai bercocok tanam, ternyata gadis yang dicocoknya tersebut adalah keponakan dari Bobby sendiri. Dia bernama Jenny. Mengetahui hal itu, Bobby pun langsung sangat marah. Dan Jenny pun tidak tahu kalau pria yang mencocok tanamnya adalah pamannya sendiri. Jenny berkata bahwa dia terpaksa melakukan itu karena kepepet lagi butuh uang untuk biaya sekolah. Di ko rin alam. Ginawa ko lang talaga to para pang tuition ko. Hari pun berganti saat Bobby tiba di rumah. Dia melihat istrinya sedang melayani tamu seorang ibu dan seorang anak wanitanya. Tujuan mereka ke sana hanyalah untuk meminjam uang. Melihat anak dari ibu tersebut, Bobby pun langsung terpesona melihat gadis itu. Diketahui gadis tersebut bernama Sheila. Debbie yang sudah mengetahui tentang masalah mereka. Dia pun memberitahu kepada Bobby kalau Sheila sudah mempunyai pacar. Dan dia percaya bahwa mereka semua masih murni kegadisannya. Tiba-tiba terlintas di benak Debbie. Dia ingin membuat sebuah permainan. Siapa yang berhasil menaklukkan mereka duluan akan menjadi pemenangnya. Bobby yang mendengar itu pun akhirnya setuju. Kemudian Bobby langsung menemui Sheila. Di sana dia langsung to the point kepada Sheila untuk mengajaknya kencan dengan menawarkan sejumlah uang. Tapi ternyata Sheila menolak mentah-mentah dan dia pun segera pergi. 100,000 pesos. Isang gabi lang. 200,000 pesos. 300,000 pesos. Di sisi lain, Debbie menemui seorang pria bernama Alpin. Diketahui Alpin ini adalah pacar dari Sheila. Di sana Debbie berpura-pura tidak enak badan, dan dia meminta kepada Alpin untuk mengantarnya ke mobil. Saat tiba di dalam mobil, Debbie pun langsung menggodanya. Karena tak sengaja melihat gunung kembar milik Debbie, Alpin pun hampir sedikit saja tergoda olehnya. Namun beruntungnya Alpin di sana bisa menahan dirinya untuk tidak mencicipin kue cubit dari Debbie. Dan dia pun langsung pergi dari sana. Hari pun berlalu, Debbie yang kembali menemui Alpin. Dia bertujuan untuk meminta maaf atas perilakunya. Kemudian Debbie juga mengajaknya untuk main ke rumahnya. Di sana mereka pun mengobrol panjang lebar. Di sisi lain terlihat Bobby sedang menemui Sheila. Sekarang mereka tampak lebih akrab dan menjadi teman. Saat Sheila sedang berada di warungnya, tiba-tiba dia ditelepon oleh salah satu pegawai di rumah Debbie. Pegawai itu memberitahu kepada Sheila untuk lebih berhati-hati, karena keluarga Debbie penuh dengan kepura-puraan. Kemudian malam harinya saat Sheila sedang makan malam bersama Alpin, Sheila pun menceritakan kepada Alpin tentang keluarga Debbie dan Bobby.
Saat asik bercerita, tiba-tiba Alpin meminta kepada Sheila untuk melihat gunung kembarnya. Mendengar hal itu, awalnya Sheila menolak. Namun karena Alpin memaksa dan berkata hanya untuk melihat sedikit saja, akhirnya Sheila pun luluh dan segera memperlihatkan gunung kembar miliknya yang sangat indah itu. Hari pun berganti, terlihat ibunya Sheila tiba-tiba saja masuk ke rumah sakit. Di tempat lain, Bobby dan istrinya yang mengetahui ibu Sheila sedang dirawat. Di sana mereka akan segera membuat rencana. Terlihat Sheila yang sedang panik dan kebingungan dengan biaya perawatan ibunya. Dia mencoba menelpon ayahnya, namun tidak ada jawaban. Ternyata ayahnya suka bermain judi. Bobby yang mengetahui mencoba menjebaknya dengan cara meminjamkan uang untuk bermain judi. Kemudian Sheila tiba-tiba saja mendadak dipecat dari pekerjaannya. Ternyata itu juga perbuatan dari Bobby. Lalu Sheila curhat kepada Alpin. Dia mencoba untuk menenangkannya. Namun tak disangka tiba-tiba saja Alpin meminta kepada Sheila untuk bercocok tanam. Dan pada akhirnya terjadilah permainan yang sangat seru. Singkat cerita, Debbie terus saja mendekati Alpin. Di sisi lain, Sheila yang masih saja kebingungan untuk mencari biaya pengobatan ibunya. Alpin yang mencoba mencari pinjaman ke tempat kerjanya. Tapi sayangnya bosnya tidak bisa memberikan pinjaman kepadanya. Dia juga mencoba akan meminjam uang kepada Debbie. Tetapi dia masih bimbang untuk meminjam uang kepada Debbie. Di sisi lain, Bobby yang sedang jalan-jalan. Dia tidak sengaja melihat keponakannya Jenny. Ternyata Jenny sekarang menjadi wanita penghibur. Bobby yang melihatnya merasa kasihan dan iba. Dia pun segera memberikan uang jajan kepada Jenny. Setelah memberikan uang kepada Jenny, terlihat Bobby menangis, marah, kecewa dan merasa bersalah kepada keponakannya itu. Kemudian terlihat ayah Sheila yang tiba saja di rumah sakit. Lalu ayahnya bercerita bahwa dia mempunyai hutang yang sangat banyak kepada Bobby. Mendengar hal itu, Sheila pun langsung pergi. Di mana Sheila pergi untuk menemui Bobby. Di situ dia meminta tawaran untuk dibayar sebelum mereka pergi kencan. Mereka akan segera melakukan mantap-mantap. Tapi saat sedang pemanasan, Bobby melihat Sheila yang menangis dan ketakutan. Bobby yang melihatnya, dia pun merasa kasihan. Dan pada akhirnya dengan rasa yang tidak tega, dia pun mengurungkan niatnya untuk tidak menjebol gawang Sheila. Tapi uang yang dijanjikan Bobby dia tetap membayarnya kepada Sheila. Sambil menangis, Bobby pun mempersilahkan Sheila untuk pergi. Alpin yang sudah mengetahui sebelumnya saat Sheila pergi menemui Bobby. Kemudian Alpin pun mendatangi Bobby dan berterima kasih atas sikapnya kepada pacarnya. Tetapi Alpin yang mengetahui kalau Bobby dan istrinya sedang melakukan permainan. Kemudian Alpin menggunakan ceramah no jutsu kepada Bobby dan membuat Bobby terdiam seketika dengan beribu bahasa. Lalu Bobby menemui istrinya dan meminta menghentikan semua permainan gila ini. Dan dia juga sambil meminta cerai kepada Debbie. Tapi Debbie yang curiga kalau Bobby punya rasa terhadap Sheila, sehingga membuatnya marah dan merasa dendam. Debbie yang merasa dendam, dia pun lantas menyuruh orang untuk menculik Sheila. Dia akan membuat rencana yang sangat jahat. Singkat cerita, orang suruhan Debbie berhasil menculik Sheila. Mereka pun membawanya ke gudang kosong. Di tempat lain, Debbie menelpon Bobby dan Alpin untuk segera menuju ke gudang tersebut. Alpin yang mengetahui bahwa Sheila tidak ada di rumah. Dia segera pergi bersama Bobby. Sesampainya di gudang, Debbie langsung mengancam mereka berdua. Mereka disuruh melihat adegan yang direncanakannya. Ternyata orang yang menculik Sheila akan memperkeos Sheila di depan mata Alpin dan Bobby. Tapi beruntungnya Alpin dan Bobby bisa menghentikan perbuatan si penculik dan menenangkan Debbie. Dan akhirnya Sheila pun bisa lepas dengan selamat. Waktu berganti, Alpin dan Sheila akhirnya melangsungkan pernikahan. Malam pertama pun dilakukan dengan permainan yang sangat mantap. Di akhir cerita, Bobby berhasil untuk berpisah dengan Debbie. Dia pergi meninggalkan rumah untuk mencari petualangan baru. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.